Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwa kaum muslimin adalah umat yang satu, umat yang bersaudara. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga menetapkan tidak ada satupun persaudaraan, tidak ada satupun hubungan yang akan terus bertahan sampai di kehidupan yang kekal abadi, kecuali persaudaraan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67, Allah Azza wa Jalla berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menyayangi, pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka semua hubungan akan putus. Semua ikatan saling mencintai akan selesai di dunia ini saja, tidak ada dibawa sampai ke akhirat, kecuali persaudaraan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, persaudaraan orang-orang kafir, persaudaraan yang tidak dibangun di atas dasar iman dan takwa, itu akan berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana kata Allah, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Pada hari tersebut, antara satu dengan yang lainnya mereka saling bermusuhan. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166, wa taqatta'at bihimul asbab. Dan semua hubungan mereka tercerai-berai, kemudian berubah menjadi permusuhan. Sampai-sampai seorang ayah yang dulu sangat mencintai anaknya rela menjadikan anaknya sebagai tumbal. Dia ingin anaknya saja masuk neraka agar dia selamat dari api neraka. Seorang suami terhadap istrinya juga demikian.
yang dulu dia sangat menyayangi istrinya, tapi di hari kiamat dia pingin istrinya menjadi tumbal menggantikan dia di neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Mereka akan dijadikan saling melihat serta saling mengenal antara satu dengan yang lainnya di hari kiamat. Maka ketika itu seorang pendosa, seorang musyrik, seorang kafir benar-benar berkeinginan agar anaknya masuk neraka. Kenapa? Agar dia bisa bebas. Dia pingin anaknya menggantikan dia mendapatkan azab neraka. Ketika dia menyaksikan azab neraka, barulah dia tahu betapa dahsyatnya azab neraka. Tidak ada seorang pun yang rela berkorban untuk orang yang dia cintai. Padahal di dunia ini banyak orang rela berkorban demi seseorang yang dia cintai. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, bahkan berkorban nyawa sekalipun. Tapi di akhirat tidak ada yang berani untuk berkorban masuk neraka demi orang yang dia cintai supaya selamat. Yang ada malah sebaliknya. Seorang ayah, dia pingin selamat dari api neraka, walaupun anaknya dia jadikan sebagai tebusannya untuk menggantikan dia di neraka. Begitu pula istri dan saudaranya. Begitu pula golongannya yang dulu membelanya ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Bahkan dia pingin semua orang di muka bumi ini masuk neraka demi menjadi tebusan untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Maka hilang sudah kasih sayang mereka. Oleh karena itu, mempertahankan cinta, mempertahankan kasih sayang dengan orang-orang yang kafir kepada Allah, itu adalah cinta yang terlarang. Itu adalah cinta yang semu. Dan Allah telah mengingatkan kita bahaya mencintai orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali? Orang yang dicintai, yang dikasihi, yang kita bersikap setia kepadanya, yang kita dukung, yang kita jadikan teman karib, yang kita angkat menjadi pejabat. Semuanya termasuk bermakna wali. Maka Allah melarang kita menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kita. Dan sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah memberikan peringatan keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, yang mencintai dan menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi jemaah sekalian, ini tidak main-main. Mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir, itu adalah ibadah dan termasuk sebesar-besarnya pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di surat Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah
engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan memusuhi orang-orang kafir, orang-orang yang dibenci dan dimurkai serta dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana mencintai orang-orang yang beriman itu bagian dari keimanan juga, bagian dari tauhid, bahkan termasuk prinsip penting di dalam agama kita. Makanya Allah Azza wa Jalla telah menghubungkan antara kecintaan kepada saudara-saudara kita sesama orang-orang yang beriman dengan keimanan. Perhatikanlah surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang bersaudara. Maka Allah hubungkan antara keimanan dan persaudaraan. Begitu pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka kita adalah orang-orang yang bersaudara, sesama orang yang beriman harus menjadi seperti sebuah bangunan, saling menguatkan, bukan malah melemahkan, saling mencintai dan menyayangi. Juga dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang lain, bagaimana seharusnya persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai dan menyayangi serta berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Maka apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Jadi begitulah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dia menganggap saudaranya adalah tubuhnya sendiri. Kalau saudaranya sakit, dia pun merasa sakit. Kalau saudaranya bergembira, dia pun bergembira. Oleh karena itu jemaah sekalian, menjaga hubungan baik antara sesama kaum muslimin termasuk prinsip agama. Sebagaimana dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan sebuah bab khusus. Inilah yang akan kita bahas insyaallah dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang kita petik dari Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bab 183, yaitu babu islahi dzatil bain. Bab mendamaikan orang yang bertikai atau memperbaiki hubungan baik antara sesama muslim.
Jemaah sekalian, ini termasuk prinsip agama. Termasuk prinsip agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum." Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Surat Al-Anfal ayat pertama. Coba perhatikan ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan dua perintah kepada kita. Perintah yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, perbaikilah hubungan di antara kalian. Padahal perintah yang kedua itu bagian dari perintah yang pertama. Tapi kenapa masih Allah sebutkan juga? Seandainya Allah hanya mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah, maka itu sudah mencakup perintah untuk memperbaiki hubungan sebagai sesama muslim. Tapi kenapa masih disebutkan juga? Tidak lain karena Allah Azza wa Jalla ingin memberikan penekanan kepada kita. Sama dengan hadis At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan hendaklah kamu segera melakukan kebaikan. Apabila kamu terjerumus dalam dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosamu. Dan hendaklah kamu mempergauli manusia dengan cara yang baik. Maka kata para ulama, di dalam ayat ini juga, di awalnya Allah sudah perintahkan untuk bertakwa. Tapi di akhirnya, yaitu hadis ini, Allah masih perintahkan untuk berakhlak mulia. Untuk mempergauli manusia dengan cara yang baik. Untuk menjaga hubungan yang baik. Padahal itu sudah masuk dalam makna ketakwaan. Karena Rasulullah SAW ingin memberikan penekanan kepada kita. Bahwa takwa itu tidak sekedar menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini rahasianya. Hakikat takwa tidak sekedar menjaga hubungan kita dengan Allah, walaupun itu yang utama. Jangan kebablasan juga seperti orang-orang liberal, orang-orang kafir liberal. Mereka yang penting hubungan baik kepada sesama manusia, kepada orang kafir sekalipun. Mereka takut untuk mencela orang kafir, takut menyalahkan agama orang kafir, takut membuat mereka tersinggung. Tapi mereka tidak takut membuat Allah murka. Dan mereka ingin menghilangkan kata-kata kafir terhadap orang-orang kafir dari Al-Quranul Karim. Makanya mereka itu orang-orang kafir, orang-orang liberal, sekuler, dan yang semisalnya. Itu sudah kebablasan. Di sisi lain, ada orang-orang yang mengira ketakwaan itu hanya hubungan dia dengan Allah. Salatnya, Masya Allah, sangat bagus. Dia ikhlas, dia berusaha meneladani Rasulullah SAW, rajin dia puasa sunnah, jilbabnya Masya Allah, sudah rapi, sudah sesuai petunjuk syariat. Tapi sikapnya kepada orang lain tidak baik. Bahkan terkadang kepada orang tuanya sendiri, guru-gurunya, tetangganya, keluarganya. Sehingga kemudian dia juga menjadi fitnah bagi dakwah. Orang mengira itulah ajaran orang-orang berhijab seperti dia. Orang mengira itulah ajaran orang-orang bercadar seperti dia. Atau berseragam hitam seperti dia. Jadi ini dua sisi, dua kutub.
Walaupun yang pertama itu lebih parah, sampai pada tingkat kekafiran. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Takwa itu tidak sekedar memperhatikan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi juga memperhatikan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Ini keterangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, yaitu hadis tentang perintah bertakwa dan perintah berakhlak mulia. Demikian pula dalam ayat ini, dalam surat Al-Anfal ayat pertama, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah masih juga memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan saudara-saudara kita. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-28 halaman 51, beliau menjelaskan bahwa menjaga hubungan baik antara sesama muslim termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, kalau ada orang yang suka memutuskan hubungan, maka pada dirinya ada ciri-ciri ahlul bid'ah sebagai lawan dari ahlus sunnah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, minal qawaidil azimah, termasuk pondasi agama yang agung, allati hiya min jima'id din, serta intisari agama adalah ta'lifal qulub wajtima'al kalimah wa salaha dzatil bain, menyatukan hati, menyatukan kalimat, dan menjaga hubungan baik. Kata beliau, ini termasuk prinsip agama. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Begitu juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini juga menjelaskan prinsip agama kita, perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah, larangan saling memusuhi. Walaupun kita juga harus paham, jelas-jelas Allah mengatakan bersatu itu dengan hablullah, dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, bukan bersatu di atas kesesatan. Dan juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 105 menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir yang diikuti oleh ahlul bid'ah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kebenaran kepada mereka. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang besar. Maka kata Syekh, berdasarkan ayat-ayat ini dan yang semisalnya, yang memerintahkan kita untuk berjamaah dan menyatukan hati, serta melarang kita untuk berpecah belah dan berselisih. Kesimpulannya kata Syekh, wa ahlu hadzal asal hum ahlul jamaah kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah. Orang-orang yang mengikuti prinsip ini, yang mengamalkan prinsip ini, mereka itulah ahlul jamaah, yaitu bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, bagian dari kata al-jamaahnya. Sebaliknya, yang menyelisihinya, mereka adalah ahlul furqah, yaitu ahlul bid'ah wal furqah. Jadi ini termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Namun jemaah sekalian, memang kecintaan itu
berasal dari keimanan. Sehingga kalau orang imannya lemah, maka lemah pula kecintaannya kepada saudaranya. Oleh karena itu, ini termasuk ukuran. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Allah telah menghubungkan antara keimanan dan persaudaraan, antara ketakwaan dan hubungan baik. Maka kecintaan seseorang kepada saudaranya itu bergantung pada keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, kullama qawiya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwanih. Setiap kali keimanan seseorang itu bertambah kuat, maka kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya pun akan semakin besar. Faquwwatuha fil 'abdi min quwwati imani. Maka kuatnya kasih sayang pada diri seseorang itu berasal dari kekuatan imannya. Wa dha'fuha min dha'fi imani. Sebaliknya juga, kurangnya kasih sayang dia kepada saudara-saudaranya itu berasal dari kelemahan imannya. Jadi jemaah sekalian, tidak terpisahkan antara akhlak mulia untuk menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita sesama muslim, dengan keimanan dan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Makanya para ulama betul-betul memperhatikan permasalahan ini, sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah bab khusus, babu islahi dzatil bain, bab memperbaiki hubungan, menjaga hubungan baik, dan mendamaikan orang yang bertikai apabila mereka berselisih. Kemudian beliau menyebutkan di sini sebuah hadis. Qala rahimahullah an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bidarajatin afdal minas salati wasyami wassadaqah." Maukah kalian aku kabarkan satu derajat di sisi Allah yang lebih tinggi dari salat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah? Qalu bala. Maka para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salahu dzatil bain, hubungan yang baik antara sesama muslim. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah, sedangkan rusaknya hubungan itu adalah pencukur atau penghilang agama. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inilah hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, atau lebih tepatnya yang pertama dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu amalan yang lebih afdal daripada salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Apa itu? Berakhlak mulia, yaitu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Apalagi yang masih punya hubungan keluarga, terutama orang tua kita sendiri. Maka mereka yang lebih besar lagi, yang lebih agung kedudukannya, yang harus kita jaga hubungan baik antara kita dan keluarga kita, dengan orang tua kita. Begitu pula antara suami istri. Begitu pula dengan semua kerabat-kerabat kita dan seluruh kaum muslimin, terutama yang paling dekat dengan kita, kerabat, kemudian tetangga, rekan-rekan kerja, dan lain-lain. Maka menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, itu lebih afdal
daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada sedekah sunnah. Menunjukkan ini benar-benar satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang diharuskan di dalam syariat. Sebagaimana juga Allah telah menjelaskan kepada kita keutamaannya dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan dan pembicaraan mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau melakukan yang ma'ruf atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Maka barang siapa yang melakukan itu demi mengharapkan keridhaan Allah, akan kami anugerahkan kepadanya pahala yang besar. Jadi jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, inilah kebaikan yang Allah cintai, yang akan diberikan pahala yang besar terhadap orang yang melakukannya, yaitu orang yang suka memperbaiki hubungan di antara manusia. Begitu pula dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu tersebut dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk menjaga persaudaraan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi ini adalah amalan yang mulia. Sebaliknya, Rasulullah SAW, ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Beliau mengingatkan kita, termasuk orang yang merusak agama adalah yang memutus hubungan. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerusakan hubungan antara sesama muslim itulah yang merusak agama, yang mencukur agama. Dalam riwayat yang lain ada tambahan riwayat, Nabi SAW mengatakan, la akulu tahliku sya'ar. Aku tidak mengatakan itu mencukur rambut, walakin tahlikud din, akan tetapi itu mencukur agama. Maksudnya merusak agama, melemahkan agama. Kenapa? Karena umat Islam menjadi lemah. Sebab persatuan umat Islam adalah kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Allah berfirman, janganlah kalian berselisih sehingga kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Makanya orang-orang yang merusak hubungan di antara kaum muslimin berarti dia melemahkan agama Islam dan juga melemahkan dakwah kepada tauhid dan sunnah, serta membantu setan untuk melemahkan ahlu sunnah di dalam mendakwahkan tauhid dan sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan isyarat tentang orang-orang yang suka membantu setan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum.
Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Maka hati-hatinya. Hati-hatilah. Jangan sampai kita entah sengaja atau tidak menjadi kaki tangan setan untuk merusak dan membuat kaum muslimin saling memusuhi. Kata Nabi SAW, setan putus asa sudah disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat di Jazirah Arab. Kenapa? Karena mereka sudah belajar tauhid. Mereka sudah belajar tauhid. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka sudah tamatkan kitab tauhid 67 bab. Insyaallah di sini semuanya sudah tamat. Atau minimalnya kitab Thalathatul Usul sudah selesai. Susah bagi setan untuk menjerumuskan mereka pada kesyirikan. Bahkan mereka juga berpegang teguh dengan sunnah, membenci bid'ah. Susah bagi setan menjerumuskan mereka dalam bid'ah. Susah pula bagi setan mengajak mereka ke tempat-tempat maksiat. Lalu bagaimana agar mereka lemah? Agar orang-orang seperti mereka tidak semakin banyak? Agar dakwah tauhid dan sunnah tidak berkembang? Maka setan membuat mereka sibuk antara satu dengan yang lainnya, saling memusuhi. Padahal yang mereka dakwahkan sama. Kalau ketemu cuman sekedar salah paham. Setelah dikomunikasikan, setelah berdialog, ternyata cuman salah paham. Sesuatu yang masih bisa ditolerir. Tapi itulah tipuan setan. Oleh karena itu, hadis ini juga mengingatkan kita, jangan sok merasa sudah belajar, sudah berilmu, sudah paham tauhid, sudah paham sunnah. Lalu kemudian ujub, seakan-akan dia sudah nggak mungkin dijerumuskan oleh setan. Lalu melihat orang semuanya, merekalah yang tersesat. Dialah yang suci. Ini peringatan dari Nabi SAW. Orang yang sudah mentauhidkan Allah masih mungkin disesatkan oleh setan dengan berbagai macam bentuk penyesatan. Di antaranya mereka dibuat saling bertikai antara satu dengan yang lainnya. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, itu merusak agama. Dan itu bisa menjadi penghalang orang-orang muslim masuk Islam. Karena mereka melihat umat Islam berselisih, bertikai. Begitu pula penghalang orang mengikuti dakwah tauhid dan sunnah. Siapa penyebabnya? Kita penyebabnya. Karena kita bertikai, karena kita berselisih. Maka takutlah, ini semuanya ada pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan orang yang menjaga hubungan baik. Keutamaan orang yang menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Dan yang kedua, bahaya besar orang yang merusak hubungan baik antara sesama muslim. Kata Nabi SAW, perbuatannya itu adalah pencukur agama. Kata beliau, aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama, yaitu merusak agama, melemahkan Islam. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita untuk berusaha melakukan perdamaian di antara manusia. Artinya kalau kita lihat ada saudara kita yang bertikai, maka hendaklah kita damaikan mereka. Sebagian orang malah sebaliknya, mereka malah jadi kompor, jadi provokator. Orang yang tadinya berhubungan baik, mereka yang membuat hubungan mereka rusak. Itulah an-namam yang telah kita bahas babnya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rasulullah SAW memberi peringatan keras, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dia malah jadi provokator, merusak hubungan baik
antara sesama muslim, bahkan antara para ustadz atau ustadz dengan murid-muridnya, para dai yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Dia jadi provokator untuk merusak mereka. Maka dialah pembantu setan yang merusak, yang melemahkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seharusnya dia menjadi orang yang selalu berusaha mendamaikan antara orang yang bertikai. Sebagaimana telah kita sebutkan dalil-dalilnya tadi, fa aslihu baina akhawaykum. Allah berfirman, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Perbaikilah hubungan antara sesama mukmin yang sedang bertikai. Sampai-sampai telah kita bahas, Rasulullah SAW telah memberikan izin untuk orang yang mendamaikan dua pihak yang bertikai, dia boleh berbohong. Subhanallah. Berbohong itu kita tahu semuanya adalah dusta. Dan sudah kita bahas juga betapa dahsyatnya dosa orang yang suka berbohong. Tapi subhanallah, di dalam mendamaikan orang yang sedang bertikai, syariat memberikan izin untuk berbohong. Sebagaimana sudah kita bahas hadisnya. Hadisnya juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Muayyid. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Bukanlah seorang pendusta yang ingin mendamaikan di antara manusia, yaitu yang mengucapkan yang baik dan menumbuhkan semangat untuk kebaikan. Ini diizinkan di dalam syariat. Dia bukan pendusta, kata Nabi SAW. Artinya, ini hal yang sangat penting sekali. Ini hal yang sangat penting sekali. Termasuk jamaah sekalian yang perlu juga kita peringatkan secara khusus, perdamaian antara suami istri. Apabila mereka bertikai, hendaklah kita sebagai keluarga, sebagai teman-teman mereka, berusaha untuk mendamaikan. Jangan malah ngompor-ngomporin supaya cepat bercerai. Na'udzubillah. Harusnya kalau ada perselisihan antara suami istri, orang luar itu, keluarga, kawan-kawan, membantu untuk mendamaikan mereka. Membantu untuk mendamaikan mereka. Dan bahkan juga dianjurkan bagi seorang istri untuk mengalah demi menjaga hubungan suami istri. Sebagaimana Allah ingatkan secara khusus dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Kata Allah, dan apabila seorang wanita mengkhawatirkan suaminya nusyuz, yaitu suaminya akan menceraikannya atau berpaling darinya, maka tidak mengapa antara keduanya untuk melakukan islah, untuk berdamai. Dan berdamai itu lebih baik, kata Allah Azza wa Jalla. Para ulama mufassirin menjelaskan makna ayat ini, tidak mengapa sampai seorang wanita itu mengalah, walaupun dia harus bahkan menyerahkan jatah bermalamnya. Ini kalau suaminya punya istri dua, kalau perlu demi menjaga hubungan baik, dia berikan jatah bermalamnya untuk istri yang lebih disenangi oleh suaminya. Sampai seperti itu. Dianjurkan bagi seorang wanita untuk menjaga hubungan. Makanya kalau ada yang dipoligami minta cerai, nggak boleh. Itu hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjahat talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang sesuai syariat, maka haram baginya mencium bau surga. Jadi diperintahkan untuk tetap menjaga hubungan baik, terutama antara suami istri.
Karena Allah telah mensifatkan hubungan suami istri itu dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, ikatan yang sangat kuat. Oleh karena itu juga syariat benar-benar memberikan penekanan kepada suami untuk selalu berbuat baik kepada istri-istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam khutbah pada haji wada, haji perpisahan Nabi SAW, yang dihadiri oleh mayoritas sahabat. Subhanallah, mayoritas sahabat menghadiri haji tersebut di hari Arafah, di hari Jumat. Haji tidak lama lagi Nabi SAW akan wafat setelah itu. Maka Nabi SAW memilih pesan-pesan terpenting untuk beliau sampaikan di saat kaum muslimin berkumpul. Maka di antara wasiat Nabi SAW adalah wasiat khusus kepada para suami. Kata beliau SAW sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fattaqullaha fi nisaikum fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Wahai para suami, bertakwalah kalian di dalam memperlakukan istri-istri kalian, karena kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah, dan kalian menghalalkan untuk berhubungan dengan mereka, berhubungan suami istri dengan kalimat Allah. Maka jemaah sekalian, ini demi menjaga hubungan baik antara suami istri. Sebagaimana Nabi SAW juga dalam hadis Jabir riwayat Muslim mengabarkan kepada kita, di antara misi utama setan adalah memisahkan antara suami istri. Nabi SAW pernah menceritakan setan meletakkan singgasananya di laut. Dari situ dia mengutus bala tentaranya. Kemudian masing-masing datang melapor. Lapor komandan, saya sudah melakukan ini dan itu. Satu lagi melapor, saya sudah melakukan ini dan itu. Satu lagi melapor, saya sudah melakukan ini dan itu. Semuanya dikatakan oleh setan, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa. Sampai datang satu setan yang mengatakan, lapor, saya tidak tinggalkan dia kecuali dia sudah bercerai dengan istrinya. Maka setan mengatakan kepadanya, engkaulah yang terbaik. Jadi ini termasuk misi utama setan, merusak hubungan antara suami istri. Makanya yang suka membuat suami istri itu bercerai, itu adalah kaki tangan setan. Hati-hatilah. Ya. Jadi jemaah sekalian, termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadilah orang yang suka memperbaiki, bukan malah sebaliknya orang yang merusak hubungan antara sesama muslim. Kalau ada saudara kita bertikai, wajib bagi kita untuk memperbaiki hubungan yang baik dengan mereka. Bahkan dahulu para ulama sampai mengeluarkan dana yang besar hanya demi untuk membuat dua golongan yang bertikai itu berdamai kembali. Dan juga disebutkan bahwa termasuk orang yang berhak mendapatkan bantuan kita, orang yang hartanya dia gunakan untuk mendamaikan antara manusia. Iya. Pelajaran lain jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini juga ada peringatan bahwasanya Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merusak agama. Apakah dengan memutuskan hubungan antara sesama muslim atau sebab-sebab lain. Dan ketahuilah, sebab terbesar rusaknya agama adalah kesyirikan, kemudian bid'ah. Ini juga pelajaran terkandung dalam ayat ini, atau dalam hadis yang mulia ini. Sebagaimana dijelaskan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Apabila merusak hubungan sesama muslim itu bisa merusak agama, maka memunculkan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin
atau berbuat bid'ah di dalam agama, itu lebih dahsyat lagi. Pengaruhnya itu lebih langsung kepada agama. Pengaruhnya lebih langsung kepada agama. Makanya Allah mengabarkan kepada kita hakikat persatuan adalah persatuan di atas tauhid. Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya satu di atas tauhid, dan itu bertahan 10 tahun, 10 generasi. Itulah nenek moyang kita. Mulai Nabi Adam alaihissalam dan 10 generasi keturunan beliau, semuanya menyembah Allah. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Tidak ada yang menyembah Yesus. Yesus baru ketika itu belum lahir. Masih lama beliau lahir. Masih jauh. Mereka nggak kenal siapa itu Yesus. Yesus belum lahir. Tidak ada yang menyembah para wali. Tidak ada yang berdoa kepada para wali. Tidak ada yang mencari-cari kuburan keramat untuk berdoa kepada para wali. Tidak ada. Itu tradisi baru. Kalau ada yang mengatakan itu tradisi nenek moyang, dia bohong. Nenek moyang kita yang paling tua, nggak ada yang melakukan itu. Mereka semua menyembah Allah. Tidak ada yang berdoa kepada selain Allah. Itu tradisi baru. Baru beberapa abad yang lalu. 10 generasi pertama manusia, semua menyembah Allah. Tidak ada yang menyembah dewa-dewi. Tidak ada yang menyembah patung-patung. Semua beribadah kepada Allah. Itulah yang dimaksud kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian setelah terjadi perpecahan, faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina. Maka Allah pun mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, yaitu mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Jadi itu hakikat persatuan, bersatu di atas tauhid. Begitu pula Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita perpecahan umat ini karena ada orang-orang yang memunculkan bid'ah, tidak mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Sebagaimana sabda beliau SAW, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi, yang tidak mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka itulah yang memecah belah umat. Yaitu dengan mengada-ada dalam agama. Memunculkan hal-hal yang baru dalam agama. Keyakinan-keyakinan baru, amalan-amalan baru. Itulah sebab perpecahan umat. Maka jemaah sekalian, ini terkandung dalam hadis yang mulia ini. Larangan merusak agama. Apabila merusak persatuan itu dapat merusak agama, maka memunculkan kesesatan itu lebih parah lagi. Dan kesesatan terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran, kemudian perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Dan jemaah sekalian, Allah mengabarkan juga kepada kita di awal-awal surat Al-Baqarah, yang suka berbuat kerusakan, yang suka merusak, itu adalah orang-orang munafik. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah menjawab, innama nahnu muslihun, kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka hati-hatilah. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, para ulama menyebutkan, dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu metode pengajaran. Salah satu metode pengajaran. Apa itu? Nabi SAW mengajak para sahabatnya, orang-orang yang dididik beliau adalah orang-orang yang harus memperhatikan dengan baik. Beliau ajak mereka perhatikan dulu.
Yaitu beliau mulai dengan kalimat ala unabbiukum, maukah kalian aku kabarkan? Nah, jemaah sekalian, apa susahnya Nabi SAW langsung kabarkan saja, kan lebih singkat jadinya. Lebih singkat. Tapi Nabi SAW mulai dengan sebuah kata pembuka. Maukah kalian aku kabarkan? Maknanya apa ini? Untuk mengajak mereka perhatian. Karena memang ini penting sekali. Apa pentingnya? Yang pertama, karena ini termasuk adab penting dalam menuntut ilmu. Adab seorang muslim ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW harus perhatian. Nggak ada yang buka WhatsApp, nggak ada yang buka medsos, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang tidur. Harus perhatian. Itu seharusnya adab seorang muslim. Ayat Allah dan hadis Nabi SAW sedang disampaikan. Patutkah dia memandang remeh, nggak perhatian? Nggak patut kan? Ya, kadang-kadang dia lebih takut sama dosennya. Padahal dia belajar ilmu umum di bangku sekolah. Takut sekali dia sama dosennya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW disampaikan, dia tidak takut. Dia tidak takut kepada Allah, dia tidak perhatikan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ingin apa yang beliau ajarkan itu dipahami. Jangan hanya dengarkan saja kemudian gak paham. Maka beliau memancing para sahabat untuk memperhatikan, mencermati dengan baik agar mereka paham. Kemudian yang ketiga, beliau ingin mereka menghafal. Makanya beliau suruh mereka perhatikan dengan baik agar mereka bisa hafalkan. Kalau tidak, hadis ini nggak sampai kepada kita. Karena sahabat memperhatikan dengan baik, memahami dan menghafalkannya, maka hadis ini alhamdulillah sampai kepada kita hari ini. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia pahami dengan baik, kemudian dia hafalkan dan dia sampaikan kepada orang lain. Iya. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk dalil yang berikutnya, dan mungkin ini yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Qala rahimahullah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhumah. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqullah wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Surat Al-Anfal ayat pertama. Qala, maka beliau menjelaskan ayat ini. Hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minin ayyattaqullaha wa ayyuslihu dzata bainihim. Ini adalah peringatan keras dari Allah untuk orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dan selalu memperbaiki hubungan di antara mereka. Inilah jemaah sekalian penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini. Dan Ibnu Abbas telah kita maklumi bersama adalah seorang imam besar ahli tafsir yang bergelar Turjumanul Quran serta Habrul Ummah. Dan beliau satu-satunya sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan sebuah doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Subhanallah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan khusus untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah agar beliau menjadi seorang yang pandai di dalam menafsirkan Al-Quran. Dari mana beliau pandai menafsirkan Al-Quran? Dari belajar. Beliau belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau ketika itu masih kecil. Sampai Nabi SAW wafat, beliau baru mendekati usia balik. Setelah itu beliau belajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sampai-sampai beliau yang ketika masih kecil pernah dimasukkan oleh Umar di majelis syura yang dipenuhi oleh orang-orang tua, para pembesar sahabat. Di situ hadir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Tapi anak kecil ini dihadirkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dan Umar menguji mereka tentang makna firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Semuanya memberikan tafsiran yang berbeda-beda. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa makna tafsir ayat ini? Ibnu Abbas menjawab, sudah dekat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, ada rahasia-rahasia mendalam di dalam ayat itu dipahami, diketahui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dari itu kita dapati dalam buku-buku tafsir yang disusun oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipenuhi dengan penukilan dari Ibnu Abbas. Bacalah kitab tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya, itu dipenuhi dengan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Iya. Maka beliau menjelaskan makna firman Allah surat Al-Anfal ayat pertama. Ittaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memperbaiki hubungan di antara kalian. Kata beliau, ini adalah tahrij, peringatan keras dari Allah agar kita senantiasa bertakwa kepadanya dan selalu menjaga hubungan baik serta memperbaiki hubungan yang rusak. Maka ini adalah perintah Allah, dan ayat ini juga telah kita jelaskan tadi. Darinya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memetik pelajaran penting bahwa menjaga hubungan baik termasuk prinsip agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita bahas tadi mengatakan kepada kita, merusak hubungan berarti merusak agama. Karena ini adalah prinsip agama. Maka orang yang merusak hubungan baik sama saja dia merusak agama. Maka hati-hatilah. Jangan sampai kita termasuk orang yang merusak agama, wal iyadu billah. Ya. Bahkan jemaah sekalian, juga yang perlu kita khawatirkan, orang yang tidak menjaga hubungan baik, amalannya itu akan tertahan. Amalannya akan tertahan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau memperbaiki hubungan di antara manusia. Karena dia tidak mau memperbaiki hubungan di antara manusia, sehingga amalannya tertahan. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih tentang bahaya orang yang tidak memperbaiki hubungan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis.
pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga itu dibuka di hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni oleh Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang memiliki permasalahan, pertikaian, perselisihan dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tundalah ampunan untuk mereka sampai keduanya berdamai. Tundalah ampunan untuk mereka sampai keduanya berdamai. Tundalah ampunan kepada mereka sampai keduanya berdamai. 3 kali dikatakan ditunda ampunan untuk mereka sampai keduanya berdamai. Jadi subhanallah, mereka terhalang mendapatkan ampunan karena mereka berselisih dan tidak mau berdamai, walaupun mereka tidak berbuat syirik. Padahal dalam hadis ini dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kesyirikan akan diampuni oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Tapi bagi mereka yang berselisih ditunda pengampunannya sampai mereka dua berdamai. Jadi jemaah sekalian, ini enggak main-main menjaga hubungan baik antara sesama muslim. Karena orang yang berselisih tidak mau berdamai, maka naudzubillah ditahan ampunan untuk mereka. Dalam sebagian riwayat tidak diterima amalan mereka sampai mereka itu berdamai. Iya. Kemudian sebagai penutup, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Ayat yang sedang kita bahas sekarang, Al-Anfal ayat pertama. Ittaqullah fi umurikum. Maksud ayat ini kata beliau, bertakwalah kalian kepada Allah dalam setiap urusan kalian. Wa aslihu fi ma bainakum. Dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wala tadzalamu, dan janganlah saling berbuat zalim. Wala takhasamu, dan janganlah suka bertengkar. Wala tasyajaru, dan janganlah suka berselisih atau berbuat curang. Fama atakumullahu minal huda wal ilm khairum mimma takhtasimuna bisababihi. Maka apa yang Allah berikan kepada kalian berupa petunjuk dan ilmu, itu lebih baik daripada sebab yang kalian perselisihkan tersebut. Inilah penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap makna ayat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Mohon maaf yang pertanyaan-pertanyaan yang lalu ditulis ulang saja, sudah enggak tahu kemana. Qadarallahu ma syafa'al. Saya ada teman muslimah. Dia sering bercerita mengenai permasalahan dirinya dengan suami dan mertuanya. Saran saya kepadanya untuk lebih sabar, banyak berdoa kepada Allah. Apakah saat dia bercerita saya terkena dosa ghibah dan bagaimana cara menghadapinya? Kalau dia bercerita untuk meminta nasihat dan minta solusi, maka itu hal yang baik. Itu termasuk dia minta tolong dalam kebaikan. Ini tidak mengapa. Jadi pertama kembali kepada niatnya. Kembali kepada niatnya. Kalau dia cuman sekedar mau menggibah, enggak mau berdamai dengan
suaminya dan keluarganya, maka tentunya itu tercela. Ya. Dan di satu sisi kita pun menjelaskan kepadanya yang seharusnya dia lakukan. Dan ini sudah sangat bagus, menasihati dia untuk bersabar, nasihati juga dia untuk lebih berbakti kepada suami. Karena kelak di hari kiamat Allah nggak akan tanyakan kepadanya, suamimu ngasih apa kepadamu? Suamimu baik nggak kepadamu? Bukan itu yang Allah tanya kepadanya. Itu pertanyaan kepada suaminya. Tapi yang Allah tanya kepadanya adalah, apa baktimu kepada suamimu? Apa yang kamu harus sudah lakukan untuk suamimu? Jadi itu yang ditanyakan Allah kelak kepadanya. Maka Nabi SAW juga telah memperingatkan, fanzuru aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk. Perhatikanlah bagaimana kamu di mata suamimu, karena surgamu dan nerakamu tergantung bagaimana kamu di mata suamimu. Jadi ini enggak main-main. Nasihatkan kepadanya. Beri nasihat kepadanya. Dan bakti seorang istri kepada suami itu adalah kunci utama. Termasuk kunci utama keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga kunci utama adalah akhlak seorang istri kepada suaminya. Walaupun mungkin suaminya keras, tapi kalau dia berakhlak mulia, dia tunjukkan kasih sayang, maka mungkin hati suaminya itu akan menjadi lembut kepadanya. Jadi berikan nasihat, iya, dan ingatkan kepadanya untuk tidak banyak bicara kepada orang lain, kecuali orang yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Iya. Bolehkah tapi kalau kita memilih ke tempat kajian yang tidak ikhtilat dengan ustadz dan tetap berhubungan baik walaupun tidak ngaji di sana, itu tidak hizbikan ustadz? Iya. Jemaah sekalian, menjaga hubungan baik dan menjauhi sebab-sebab pertikaian dan perpecahan, ini berlaku untuk setiap muslim. Berlaku untuk setiap muslim. Ya. Walaupun dari segi kecintaan dan loyalitas, kita harus bedakan tentunya antara muslim yang baik dan muslim yang berbuat dosa. Masa kita samakan cinta kita kepada muslim yang baik dan yang suka melanggar syariat? Itu tidak adil namanya. Berarti itu bukan cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah adalah mencintai seseorang karena ketakwaan. Makin bertakwa dia, makin cinta kita kepadanya. Begitu pula kalau dia berbuat maksiat, kita pun benci sesuai dengan kadar maksiatnya. Itulah namanya cinta dan benci karena Allah. Tapi itu tidak bermakna kita merusak hubungan baik dengan mereka. Sama sekali tidak. Walaupun betul, kadang memutuskan hubungan itu menjadi solusi. Tapi itu bukan asal dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi. Pada asalnya sesama muslim tetap menjaga hubungan baik. Tapi sekali lagi, tentu kecintaan dan loyalitas kita kepada muslim, makin dia bertakwa, harus makin besar dan mengikuti ketakwaan mereka. Iya. Namun bukan bermakna kita memutuskan hubungan. Walaupun sekali lagi, kadang itu menjadi solusi. Kapan dia menjadi solusi? Dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila kita khawatir kalau kita kontak dengannya, kalau kita dekat dengannya, kita akan terjerumus. Maka kita batasi pergaulan dengannya. Kita batasi pergaulan dengannya. Dan memang yang kita jadikan teman akrab
bukan orang-orang yang menyimpang. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai hukuman kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuan untuk kebaikan mereka. Itu sebagai tanda cinta kepada mereka. Kita hukum mereka dengan cara apa? Memboikot mereka, memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan secara zahir, tapi dalam hati bukan berarti tidak cinta lagi kepada mereka. Masih ada cinta. Kenapa? Masih muslim. Ya. Namun metode ini tidaklah digunakan kecuali kalau memang bermanfaat. Kalau hanya menambah kerusakan, nggak boleh digunakan. Ini harus paham ya. Ada sebagian orang mereka baca sikap-sikap salaf terhadap ahlul bid'ah. Lalu mereka mempraktikkan itu tanpa memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Dulu salaf mempraktikkan itu, sikap keras terhadap ahlul bid'ah, memutuskan hubungan, sampai salam pun gak dijawab. Itu karena maslahatnya besar, yaitu berefek positif kepada mereka. Dan juga kepada kaum muslimin yang lain. Kenapa? Karena dulu ahlul bid'ah lemah. Sekarang kita mau boikot mereka, bukan mereka yang terboikot, kita yang malah terboikot. Enggak cocok. Makanya kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ini adalah zaman kelembutan, bukan zaman keras, karena manusia dalam keadaan lalai. Secara umum begitu. Secara umum ini adalah zaman kelembutan, enggak cocok digunakan metode-metode yang keras. Walaupun sangat disayangkan, masih banyak saudara-saudara kita menggunakan metode itu tanpa memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Iya. Ada seseorang yang dulu pernah hamil di luar nikah, kemudian saat hamil mereka menikah dengan bapaknya sendiri menjadi wali menikahkan anaknya. Kemudian setelah anak itu lahir menikah ulang, tapi bapaknya tidak tahu, jadi wali hakim yang menikahkan. Apakah sah? Ini khilaf ulama. Untuk lebih hati-hati, maka lebih afdal nikah lagi dengan wali yang sah. Ya. Lebih hati-hati, lebih afdal nikah lagi dengan wali yang sah. Ya. Dan perlu saya ingatkan yang disebut wali hakim. Wali hakim itu pertama dibutuhkan ketika tidak ada walinya yang sah. Kalau ada walinya, nggak boleh pakai wali hakim. Atau ada walinya, tapi semuanya nggak mau menikahkan dia tanpa alasan yang syar'i. Maka dia boleh pakai wali hakim. Ini pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan wali hakim itu adalah di negeri kita KUA. Bukan imam masjid atau seorang guru, seorang ustadz, lalu tiba-tiba diangkat begitu saja jadi wali hakim. Bukan. Yang disebut wali hakim itu sebenarnya pemerintah. Kalau di negeri kita, pemerintah sudah mewakilkan kepada KUA sebagai lembaga resmi. Bukan juga pegawai KUA lalu kita bisik-bisik bisa nikahkan kita, nggak didaftarin, maka bukan seperti itu. Tapi sebagai lembaga, iya, itu yang dimaksud wali hakim. Maka lebih afdal sepatutnya dinikah lagi dengan wali yang sah. Iya. Ada teman yang kafir meninggal dunia, kita ucapkan sebaiknya apa? Apakah turut berduka cita saja? Kita mengucapkannya kepada siapa dulu? Kalau kepada keluarganya yang beriman, boleh, tidak masalah. Karena dia secara tabiat bersedih. Dia secara tabiat bersedih dengan keluarganya yang wafat. Ya. Tapi kalau mengucapkannya kepada orang kafir, pada asalnya tidak boleh. Pada dasarnya itu tidak boleh. Hanya sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau kita punya sebuah misi, dan memang seharusnya kita harus punya misi untuk mengislamkan dia, maka kita lakukan pendekatan kepadanya,
maka tidak mengapa insyaallah taala, wallahu alam. Kalau diundang reuni di luar kota yang biasanya tujuannya untuk menjaga silaturahmi, bolehkah kita datang? Padahal di sana sudah pasti akan bercampur baur laki-laki dan perempuan dan ada acara musiknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jangan sampai kita mau bersilaturahmi, menjaga hubungan baik dengan manusia, lalu kita merusak hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah harus lebih kita jaga daripada hubungan dengan manusia. Seisi dunia membenci kita, tidak ada masalah. Yang penting Allah tidak murka kepada kita. Ini prinsip penting seorang muslim. Nggak ada masalah seisi dunia membenci dia, memusuhi dia, asal Allah Azza wa Jalla tidak murka kepadanya. Iya. Yang dilarang adalah kita merusak hubungan dengan mereka dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, walaupun merusak hubungan, itu dosa-dosa mereka, bukan dosa kita. Ya, mereka mau ngajak kita berbuat maksiat, kita nggak mau ikutan, lalu mereka merasa tidak senang kepada kita, marah kepada kita. Yang salah mereka, bukan kita. Jadi yang dilarang adalah kita yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, lalu itu merusak hubungan. Adapun orang lain merusak hubungan dengan kita, maka mereka yang berdosa. Iya. Jadi nggak sepatutnya kita mengikuti acara seperti ini, karena ridho Allah itu lebih utama daripada ridho manusia. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, man ardan nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah biarkan dia bergantung kepada manusia. Maksudnya Allah murka dan Allah tidak akan menolongnya. Kalau ada saudara yang kafir mengundang ke pesta pernikahan, apakah saya boleh datang? Kalau kenyataannya dalam pesta pernikahan tersebut ada kemaksiatan, ada campur baur laki-laki dan perempuan, ada lawan jenis yang tidak menutup aurat, ada lagu-lagu dan musik, bahkan ada pendetanya mau ngasih tausiah, kesyirikan dan kekufuran dia sampaikan, maka tentunya tidak pantas kita hadir di dalam pesta seperti itu. Jangankan orang kafir yang undang, orang muslim pun gak boleh kita datang. Dulu para sahabat bahkan sudah sampai di sebuah resepsi pernikahan, mereka lihat ada maksiat, mereka tinggalkan tempat tersebut. Mereka tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh ridho dengan kemaksiatan. Hadirnya kita di situ adalah keridhaan. Maka tidak boleh kita menghadiri kemungkaran-kemungkaran, acara-acara yang dipenuhi dengan kemungkaran, apakah itu syirik, bid'ah dan maksiat, kecuali untuk satu tujuan, yaitu mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, untuk kepentingan itu saja, sudah selesai, pulang. Karena hadirnya kita di situ adalah keridhaan. Allah mengatakan, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu ridho, kamu sama dengan mereka. Nah, mungkin bisa disiasati. Bisa disiasati, caranya bagaimana? Datang sebelum acara atau datang setelah acara, dan cari alasan-alasan yang benar, nggak harus berbohong. Iya, wallahu alam. Bagaimana cara menyikapi orang tua dalam hal ini ibu yang saya tinggal di rumahnya, yang dimana beliau selalu merasa sebagai satu-satunya yang benar di rumah. Karena jujur saya sangat bosan akan hal tersebut dan sering terpikir untuk meninggalkan rumah beliau ke tempat kakak saya. Namun akan sulit untuk belajar agama apabila tinggal di rumah kakak saya. Pertama santai saja. Ya, santai saja. Nggak usah terlalu serius, jangan terlalu tegang. Ya. Nikmati saat-saat bersama dengan orang tua kita. Mungkin nggak lama lagi Allah akan memanggil mereka.
Jadikan kesempatan hidupnya orang tua kita untuk berbakti kepada mereka. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ragima anfu mri'in adraka abawaihi ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilahu al-jannah." Ini sebenarnya doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu celakalah seseorang yang dia masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu tidak menyebabkan dia masuk surga. Apa yang menyebabkan dia masuk surga? Berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti? Termasuk sabar. Termasuk sabar menghadapi orang tua yang mungkin menyusahkan kita. Kan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Termasuk akhlak seorang muslim, as-sabru ala adzan nas, bersabar dari gangguan orang. Walaupun orang itu bukan siapa-siapanya kita, apalagi orang tua kita, subhanallah. Lebih pantas untuk kita bersabar. Dan dulu ketika kita masih kecil, kita banyak menyusahkan orang tua kita dan mereka sabar. Nggak ada mereka buang kita di jalan. Mereka sabar kan? Kita pun harus sabar menghadapi orang tua kita. Jadi seharusnya kita bersabar. Makin besar kesabaran kita, makin besar yang harus kita terima hal yang mengganggu dari orang tua kita, sehingga kesabaran makin besar, pahala pun makin sebar. Ingat itu selalu. Pahala pun makin besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Ini yang pertama, sabar. Ya. Yang kedua, hindari perdebatan. Nggak usah banyak berdebat. Sampaikan saja. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau enggak, sudah nggak usah berdebat. Tugas kita menyampaikan. Setelah itu, kita berdoa. Kemudian jangan lupa, keluarga kita di rumah, orang tua kita, ajak ke majelis ilmu. Ajak ke majelis ilmu. Mobil itu kan muatnya 7 orang tuh, atau 6 orang, 9 bahkan. Itu kalau bisa penuh datang ke tempat kajian. Bawa keluarga kita. Bawa rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita. Supaya mereka belajar agama dan mengerti. Iya. Jadi bersabarlah, itu adalah ladang pahala yang Allah buka untuk kita. Kemudian satu hal terakhir, mungkin kita juga perlu mengoreksi diri. Apa yang perlu dikoreksi? Akhlak kita mungkin masih kurang baik kepada orang lain, sehingga orang lain pun membalas kurang baik kepada kita. Termasuk hubungan kita dengan Allah. Karena bisa jadi Allah timpakan kesusahan kepada kita sebagai hukuman atas buruknya hubungan kita dengan Allah. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma tawaddathnani fa furrika bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai, lalu mereka terpisah, tercerai-berai, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi bisa jadi orang nggak senang kepada kita karena hubungan kita dengan Allah itu tidak baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian kita dalam berdakwah, kita koreksi diri kita. Mungkin kita masih kurang ilmu, sehingga apa yang kita sampaikan orang nggak terima, orang nggak paham, atau kurang hikmah. Ilmunya sudah bagus tapi hikmahnya yang kurang. Jadi ada kesempatan kita untuk mengoreksi diri. Wallahu alam, ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.